warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidni ilma. Saudaraku, sahabat-sahabat dan teman setia WFS Official Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kali ini kesempatan yang luar biasa ya, di hari ke-21 bulan Ramadan ya, kita sudah masuki al-ashrul awakhir, 10 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan sebagai malam-malam yang penuh dengan keberkahan. Ya, setiap malam bulan Ramadan itu malam yang penuh berkah, penuh dengan limpahan rahmat, penuh dengan limpahan karunia Allah, berupa pahala dan ampunan dari Allah Ta'ala. Tetapi 10 malam yang terakhir ini itu berlipat ganda kebaikan dan keberkahannya. Maka Rasulullah SAW memberikan ya arahan kepada kita, taharru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil yang ada di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, agar kita mendapatkan kemenangan, agar kita mendapatkan keutamaan dan kemuliaan beribadah yang nilainya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, saudara. Alhamdulillah. Di episode yang ke-21 ini ya, kita akan mengkaji tentang sunnatullah yang ada di dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan kaum muslimin. Yaitu apa diantaranya? Munculnya fenomena kemunafikan. Ya, fenomena orang-orang munafik yang muncul di dalam perjalanan sejarah kaum muslimin ini memang merupakan suatu sunnatullah. Ya, ada yang suka dan ada yang tidak suka kepada ajaran Islam. Itu sudah menjadi sunnatullah. Yang suka mencintai ajaran Islam disebut dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki komitmen keimanan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Yang tidak suka alias membenci Islam ya, juga mereka memiliki komitmen untuk senantiasa membenci dan menjelek-jelekkan Islam dan kaum muslimin. Nah, kelompok yang membenci Islam dan kaum muslimin ini terbelah menjadi dua. Ada yang membenci secara terang-terangan dan mereka berada di saf, di barisan yang berbeda secara diametral. Mereka berada di front muwajahah yang berhadap-hadapan dengan kaum muslimin. Ya, yang komitmen, yang lurus keimanannya, ini disebut dengan orang-orang kafir. Ya, dan golongan yang kedua atau kelompok kedua dari golongan yang kedua adalah golongan kaum munafikun, yaitu mereka yang membenci Islam, ya, tidak suka kepada ajaran Islam, tidak mau tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak menampakkannya secara terang-terangan dan mereka tidak bergabung secara ya demonstratif berada di barisan yang berseberangan dengan kaum muslimin. Mereka justru berada di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka mengaku sebagai orang yang beriman. Mereka seolah-olah mendukung ya ajaran Islam ini, tetapi di balik itu semua dukungan mereka adalah palsu. Keimanan mereka yang mereka nyatakan tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, mereka malah justru menyimpan dalam dada mereka kebencian terhadap Islam, terhadap Al-Quran dan terhadap syariat Islam. Mereka tidak percaya kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berbaju muslim tetapi hatinya busuk, hatinya memendam kekufuran dan kebencian terhadap Allah dan Rasulnya. Inilah fenomena penyakit
yang ada di tengah kaum muslimin yang disebut dengan penyakit nifaq. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Qur'an menggambarkan ya fenomena nifaq atau kaum munafik ini. Dalam Al-Qur'an istilah nifaq hanya ditemukan dalam satu kali, satu ayat, yaitu di dalam surah At-Taubah ayat 101. Ya. Persis setelah Allah memuji sahabat-sahabat Nabi dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansar. Yaitu ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ya. Setelah Allah memuji keimanan, keistiqomahan dan kesungguhan ya kaum Muhajirin dan Ansar dalam membela Allah dan Rasul-Nya, sehingga mereka layak untuk diteladani oleh kaum muslimin sebab mereka mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala dan Allah memberikan mereka balasan yang luar biasa berupa surga. Mereka dijanjikan surga oleh Allah yang mengalir di bawahnya sungai, mereka abadi di dalamnya selama-lamanya. Setelah ayat yang berisikan pujian bagi para sahabat kaum Muhajirin dan Ansar ini, Allah menyatakan wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Ya, wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila 'adzabin 'azim. Subhanallah. Dan di antara ada orang-orang yang ada di sekeliling kalian itu ya dari kalangan Arab, orang-orang Arab Badui. Mereka adalah munafiqun, barisan pengkhianat, ya, barisan yang membenci Allah dan Rasul-Nya, tetapi mereka tidak kuasa untuk menampilkan wajah mereka yang sesungguhnya. Mereka berdiri berseberangan di hadapan kaum muslimin sebagaimana kaum kufar dan musyrikin. Mereka tidak kuasa dan mereka secara pengecut ya bermuka dua tampil di hadapan kaum muslimin, di hadapan Rasulullah SAW, seolah-olah mereka adalah bagian dari kaum muslimin, sholat bersama kaum muslimin, ya, berpura-pura menjalankan syariat Islam, berpura-pura melaksanakan dan tampil mereka sebagai muslim, tetapi hatinya memendam ya kebencian dan kekufuran terhadap Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tindakan inilah yang dikecam oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Ada di antara kalian ya orang-orang munafik, dan ada lagi di antara penduduk Madinah maradu 'alan nifaq, yang sudah tenggelam ataupun begitu dalam kemunafikannya. Kau tidak tahu siapa mereka, tetapi kami mengetahui mereka, dan kami akan azab siksa mereka 2 kali, dan mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat hina dan pedih. Saudaraku kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai muslim harus banyak memohon kepada Allah, berlindung dari kemunafikan. Jangan sampai orang Islam ini berperilaku seperti orang munafik, berperilaku seolah-olah mereka ini muslim, tetapi hakikatnya isinya itu adalah kufur kepada Allah dan Rasul-Nya SAW. Nah, bagaimana Al-Quran menggambarkan ya luar biasa kemunafikan ini ya, digambarkan dalam banyak surat-surat Al-Quranul Karim, terutama yang turun di Madinah. Allah ungkapkan ya, fenomena kaum munafik ini ya, terutama di dalam surah At-Taubah. Surat At-Taubah nama lainnya adalah surah Al-Mu'abbirah, Al-Muqashqishah, Al-Fadihah ya, surat yang mencerca, yang menelanjangi ya sifat-sifat kaum munafikin, yang menyingkap rahasia-rahasia yang ada dalam hati mereka, ditampakkan kekufuran mereka di hadapan
Rasul dan kaum muslimin. Itulah surat At-Taubah Al-Mu'abbirah, yang mengungkap, yang menggali isi hati mereka. Al-Fadhihah, yang menelanjangi sisi-sisi buruk kaum munafikin. Al-Muqashqishah, yang menyelami ataupun yang menyingkap tabir daripada sifat-sifat perilaku kaum munafikin yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita terhindar dari makar kaum munafik? Ya, umat Islam harus waspada dan hati-hati. Jangan mereka berwala kepada kaum munafikin, sebagaimana mereka dilarang untuk berwala kepada kaum kafirin. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut secara detail dan rinci bagaimana sifat-sifat kaum munafik itu. Yang pertama, mereka mengaku beriman dalam upaya mereka untuk berdusta atas nama Allah dan Rasul dan menipu umat Islam. Itu dalam surah surah Al-Baqarah, 8 ayat 8 sampai 10. Allah Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Ada yang mengaku kami beriman pada Allah dan hari akhirat, tapi mereka tidak beriman. Mereka hanya menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, padahal mereka tipu hanya diri mereka sendiri. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka itu terdapat penyakit. Fazadahumullahu maradan, ditambah dalam lagi penyakit mereka itu. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Subhanallah. Mereka akan mendapatkan siksa yang pedih akibat perbuatan dusta mereka. Yang kedua, sifat kaum munafik adalah berhukum kepada selain syariat Islam karena mengikuti hawa nafsu untuk mencapai keinginan mereka, ambisi mereka. Ini ditegaskan di dalam surah An-Nisa ayat 60. Alam tara ilal ladzina, alam 60 sampai 65. Alam tara ilal ladzina yaz'amuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bih. Ya, mereka adalah orang-orang yang menyatakan bahwasanya mereka telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, tetapi sesungguhnya mereka itu apa? Yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut. Mereka tidak pernah ingin menerapkan syariat Allah, tetapi yang ada adalah mereka berhukum kepada hukum taghut selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka telah diperintahkan untuk mengkufuri sistem dan hukum taghut itu, tetapi syaitan telah membuat mereka tersesat dengan kesesatan yang jauh. Kalau dikatakan kepada mereka, mari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ta'alau ila ma anzalallahu wa ila Rasul, maka apa yang terjadi? Ra'aital munafiqin yasudduna anka sududa. Kalian akan melihat perilaku orang munafik itu akan senantiasa menghalang-halangi dari kamu, dengan melakukan berbagai macam upaya merintangi kaum muslimin untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam rangkaian ayat ini pentingnya kita berhukum kepada syariat Allah dengan menyatakan sifat buruk kaum munafikin, bahwa mereka justru ingin berhukum kepada hukum taghut, hukum selain syariat Allah. Allah memberikan penegasan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidaklah beriman, demi Allah, orang-orang itu tidak beriman sampai mereka berhukum kembali, berhukum kepadamu untuk memutuskan perkara apa yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak akan mendapati dalam diri mereka rasa berat dari keputusanmu itu, dan mereka wajib untuk tunduk dan menerimanya, semua keputusan yang telah engkau ambil berdasarkan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini pentingnya berhukum.
Juga disinggung di dalam surat An-Nur. Subhanallah. Ayat 47 sampai 50. Ya, bahkan Allah mengatakan, "Tsumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bimu'minin." Mereka bukan orang beriman. Ketika mereka mengatakan kami beriman pada Allah Rasul dan kami akan taat, tapi kemudian segolongan dari mereka ini berpaling. Nauzubillah. Dan jika diseru kepada Allah dan Rasulnya supaya Allah yang akan menghakimi di antara mereka, sebagian golongan mereka itu berpaling. Idza fariqum minhum mu'ridun. Ya. Subhanallah. Maka Allah mengatakan, afi qulubihim marad? Apakah dalam hati mereka ada penyakit? Amir tabu, atau karena keraguan-raguan? Am yakhafuna ay yahifallahu alaihim wa rasuluh? Atau karena mereka khawatir Allah akan bertindak zalim, berlaku zalim kepada mereka dan juga Rasulnya? Tidak. Ini penyakit. Ya, Allah Subhanahu wa taala nyatakan ayat ini, di dalam ayat ini apa? Kenapa mereka bisa seperti itu? Tidak mau berhukum. Ada 3 kemungkinan. Allah menyingkap rahasia dalam hati kaum munafikin. Ya, ada 3 kemungkinan asumsi yang ada dalam hati kaum munafikin. Ya, kenapa mereka menolak syariat Allah? Pertama, karena hati mereka sudah ada penyakitnya. Ya, penyakit untuk menolak. Ini penyakit namanya. Sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, tapi mereka tidak percaya. Ini penyakit. Kurang apa lagi? Hukum Allah dan Rasulnya. Siapa yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah dan Rasul? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apa ada hukum yang lebih baik bagi orang beriman kecuali daripada hukum Allah? Ya. Kalau mau menolak berarti dia ada penyakit. Amir tabu, atau karena ragu. Penyakit keraguan ini bisa ya dihilangkan dengan apa? Ilmu. Kalau penyakit hati, penyakit nifak yang pertama tadi hanya bisa dihilangkan dengan apa? Terapi iman dan ketundukan kepada kebesaran Allah dan kemuliaan Rasulullah SAW. Itu. Jadi terapi penyakit hati ini hanya satu caranya. Ya, betul-betul memurnikan iman, tauhid kepada Allah. Kalau saudara ragu tentang kebenaran hukum Allah dan Rasulnya, ya, ada keraguan, maka itu bisa diobati dengan apa? Ilmu yang benar. Subhanallah. Jadi iman, ilmu. Ini obat untuk mengobati ya, atau memberikan terapi kepada sifat kaum munafikin. Am yakhafun ay yahifallahu alaihim wa rasuluh. Atau mungkin mereka mengira khawatir Allah akan berbuat zalim kepada mereka dan Rasulnya. Oh tidak, ini justru berbahaya. Mengatakan hukum Allah itu zalim, syariat Allah tidak lagi cocok. Ya, dia bisa ya mengurangi kebaikan dan kemaslahatan hambanya. Nah, anggapan seperti itulah yang menyebabkan mereka justru itulah yang zalim. Bal ulaika humuz zalimun. Ketika mereka mengatakan Allah tidak berbuat adil dan Rasulnya. Syariat Islam tidak adil. Kalau ada yang mengatakan syariat Islam tidak adil, diskriminatif misalnya, berarti mereka itulah yang zalim. Syariat Allah adalah syariat yang paling adil, yang paling maslahat, dan yang paling memberikan rahmat bagi orang-orang yang beriman, saudara. Ya. Yang ketiga, ciri sifat orang munafik itu apa? Menciptakan keraguan-raguan terhadap wahyu dan mengejek Al-Quranul Karim. Lihat surat At-Taubah ayat 124, 125. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Ya, kalau turun surat ya dari Allah kepada mereka, di antara mereka ada yang mengatakan, siapa yang bisa bertambah imannya karena Al-Quran surat yang diturunkan ini? Fa'amal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Kalau orang beriman pasti akan tambah keimanannya dan mereka mendapatkan kabar gembira. Wa amal ladzina fi qulubihim marad, orang munafik yang dalam hatinya ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka itu hanya menambah ya keburukan bagi mereka, hanya menambah keburukan. Ya, mereka tersiksa secara batin, menolak syariat Allah, maka bertambahlah keburukan di atas keburukan mereka itu.
dan mereka mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau orang menyatakan diri muslim tapi dia meragukan wahyu Al-Qur'an, apalagi mengejek Al-Qur'anul Karim, apalagi menghina Al-Qur'anul Karim, ini adalah ciri orang-orang yang punya penyakit hati yang bernama nifaq. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang keempat ciri kaum munafik apa? Melecehkan dan mengejek para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 13, ya, diungkap perilaku mereka. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Jika dikatakan pada mereka berimanlah seperti berimannya orang-orang ini, yaitu para sahabat Nabi. Lalu mereka berkata, anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami mau beriman seperti imannya orang-orang bodoh, orang-orang pandir, ya, orang-orang dungu macam mereka. Jadi mereka menghina sahabat Rasulullah yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, beriman dengan sepenuh hati, berjuang untuk mempertahankan keimanannya, membela Allah dan Rasul, itu dianggap sufaha oleh mereka. Ya, mereka orang bodoh dan dungu katanya. Dalam ayat lain dikatakan, laqad gharra haula'i dinuhum. Lihat, agama itu seperti candu. Nah, agama itu telah menipu, memperdaya mereka, para sahabat Rasulullah SAW. Ini kata orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Padahal sesungguhnya ala innahum humus sufaha, merekalah, ya, merekalah orang-orang yang bodoh dan dungu, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Dalam surah At-Taubah juga ayat 79, Allah menyinggung perilaku mereka yang kerap melecehkan dan mengejek para sahabat Nabi. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum adzabun alim. Ya, mereka suka menghina, melecehkan orang-orang yang gemar untuk berinfak, mengeluarkan sedekah di kalangan orang beriman ini, dan mereka suka menghina, yalmizuna, suka menghina, suka merendahkan, ya. Walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Mereka suka meremehkan, ya, melakukan sukhriyah kepada sahabat-sahabat Nabi yang gemar untuk memberikan infak dan sedekahnya untuk perjuangan Islam dan kaum muslimin. Ya, mereka suka melakukan sukhriyah, penghinaan, ejekan, ya, kepada para sahabat Nabi SAW yang berjuang membela agama Allah ini. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Subhanallah. Ya, kalau kamu tanya mereka, ya, kenapa sebab mereka ini, ya, berbuat sesuatu yang melecehkan orang-orang beriman, kemudian menafikan syariat Allah, innama kunna nakhudu wa nal'ab, mereka akan mengatakan kami hanya bermain-main saja. Ya, itu enggak serius, jangan dimasukkan hati. Itu hanya kita gimmick saja, kita hanya gurau saja. Katakanlah, ya, wahai Muhammad, wahai kaum muslimin, abillahi wa ayati wa rasulih tasjud. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kalian ini mengejek, menjadikannya gurauan, menjadikannya permainan? Ya. Jangan kamu cari alasan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, sebab kalian telah kufur setelah iman kalian itu. Inna afu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Na'udzubillah min dzalik. Jika kami mengampuni dan memaafkan sebagian golongan dari kalian, maka kami akan menyiksa segolongan yang lain disebabkan mereka telah berbuat dosa. Yang kelima, apa yang dilakukan oleh orang munafik? Ciri khasnya adalah loyal terhadap orang kafir. Ya, berwala kepada mereka, berlindung kepada mereka, ya, bersekutu dengan mereka, mencari perlindungan, mencari suaka, mencari ridho mereka, orang kafir. Ya, ini perilaku kaum munafikin. Dan bahkan orang munafik ini justru menguatkan tekadnya orang-orang kafir
Untuk apa? Untuk memerangi, untuk memusuhi, dan untuk membenci kaum muslimin. Ya, lihat di surat An-Nisa ayat 138 sampai 140, jelas sekali Allah berfirman, Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Ya. Apa kebiasaan buruk orang-orang munafik itu sehingga mereka mendapatkan siksa yang pedih? Mereka mengangkat orang-orang kafir sebagai walinya, sebagai aulianya, sebagai pelindungnya, sebagai sekutunya, teman setianya. Ya. Mereka mencari kemuliaan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau turun kepada mereka Al-Qur'an, ayat-ayat, dan mereka mendengarkan ayat-ayat itu, ya, yukfaru biha, ayat itu kemudian diingkari, wa yustahza'u biha, dan dilecehkan oleh orang-orang kafir, ya, maka perintah Allah jelas, fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi, jangan kalian duduk bersama mereka, ya, sampai mereka mengubah topik lain, mencari topik yang lain, pembicaraan yang lain. Innakum idzam mithluhum, kalau kalian tidak melakukan hal itu, malah justru menguatkan tekad mereka, membantu kekafiran mereka, maka innakum idzam mithluhum, kamu sama halnya dengan mereka, tidak ada bedanya. Sebab apa? Maka itulah Allah akan menghimpun orang-orang munafik dan kafir sama-sama di dalam neraka jahanam. Wal iyazubillah. Ya, dalam surat Al-Hasyr ayat 11 juga dinyatakan sama. Ya, tidakkah kalian engkau memperhatikan wahai Muhammad kepada orang-orang yang munafik, yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahlil kitab, mereka berkata, ya, mereka berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir. Jadi mereka ini menganggap orang kafir itu sebagai saudara, justru menganggap orang-orang beriman yang seagama dengan mereka itu sebagai musuh, sebagai rival. Orang kafir justru dijadikan saudara oleh mereka. Ini sifat orang munafik. Ya, lain ukhrijtum, jika kalian dikeluarkan, diusir, lanakhrujanna ma'akum, maka kami akan ikut keluar bersama kalian. Wala nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurunakum, jika kalian diperangi kami akan menolong kalian. Wallahu yashhad innahum lakadzibun, dan Allah menjadi saksi betapa mereka ini adalah kaum pendusta. Nauzubillah min zalik. Yang keenam, membenci dan musuh orang beriman. Ya, Allah larang kita orang beriman ini untuk mengangkat, menjadikan, ya, bitonah, teman setia dari kalangan siapa? Kaum munafikin. Sebab mereka itu tidak peduli kepada urusan kaum muslimin, dan bahkan qad badatil baghdha min afwahihim, begitu jelas nampak permusuhan, kebencian mereka dari mulut-mulut mereka sendiri, dan apa yang tersimpan di dalam hati mereka jauh lebih berat, lebih besar lagi. Subhanallah, wa antum ulai. Apakah kalian, ya, tetap mau mencintai mereka, padahal mereka wala yuhibbunakum, mereka tidak mencintai kalian. Wa tu'minuna bil kitabi kullih, kalau kalian beriman kepada kitab Al-Qur'an seluruhnya tanpa kecuali, percaya penuh, ya. Wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna. Ya. Nah, kalau orang munafik, ya, beda dengan orang beriman. Kalau orang beriman percaya luar dalam 100% Al-Qur'an, wahyu Allah. Tapi kalau orang munafik, qalu amanna, ya, dia di depan mengatakan beriman, dan di belakang kita, ya, addu alaikumul anamila minal ghaiz, mereka menggigit, ya, jari-jari mereka. Karena apa? Karena kebencian. Qul mutu bi ghaizikum innallaha alim bidzatis sudur. Saudara yang dirahmati Allah, maka sampai mereka ini, ya, disebutkan di dalam Al-Quran ayat 141 itu selalu mengintai, mencari-cari kelemahan kita kaum muslimin. Ya, kalau kita umat Islam mendapatkan kemenangan, mereka akan segera lari, ya, menuju kita, ya, seolah-olah mereka adalah kawan kita dalam berjuang, padahal mereka tidak berjuang. Dan mereka minta bagian dari keberhasilan kita, kemenangan kita.
Tapi kalau orang kafir yang menang, mereka akan mengatakan, alam nastahwidh alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Bukankah kami yang dahulu melindungi kalian, ya? Kami yang menghalangi kalian dari orang-orang yang beriman. Kami yang, ya, jaga kalian. Kita jadi bempernya kalian. Kita jadi bodyguardnya kalian. Kita yang cegah, kita yang halang kaum mukmin, orang beriman itu untuk, ya, memerangi kalian. Subhanallah. Ayat 141 surah An-Nisa, ya, luar biasa. Yang ketujuh, sifat mereka adalah menyuruh kepada kemungkaran dan mencegah yang ma'ruf. Beda dengan orang beriman. Kalau orang beriman itu mencegah kemungkaran, menyuruh kepada yang ma'ruf. Seperti disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 67-68, al-munafiqun wal munafiqat ba'dhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka amar mungkar dan nahi ma'ruf. Bukannya amar ma'ruf nahi mungkar. Subhanallah. Ya. Maka Allah janjikan pada orang-orang munafik ini, ya, neraka jahanam. Mereka akan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Yang kedelapan, suka menyebarkan perbuatan keji di kalangan kaum beriman. Contoh dalam peristiwa, ya, kabar dusta, hoax yang menimpa istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah, ya, mereka tidak malu-malu lagi. Mereka tanpa tedeng aling-aling, ya, menebarkan berita dusta terhadap diri istri Rasulullah yang paling dicintainya. Ya, itu disebutkan dalam surat An-Nur ayat 11 sampai 19. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum mattasaba minal itsm. Sampai ayat innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Pekerjaan orang-orang munafik adalah di antaranya mereka suka jika perbuatan keji dan mungkar, perzinahan, ya, prostitusi, ya, legalisasi zina ini menjadi kenyataan dan merebak di tengah masyarakat. Dan itu pekerjaan mereka. Nauzubillah min zalik. Ya, sampai menuduh orang-orang wanita-wanita beriman yang baik-baik pun mereka tuduh telah berzina. Dan mereka bukan hanya itu, justru ingin, ya, buka, ya, lapak perzinahan di tengah-tengah kaum muslimin. Nauzubillah min dzalik. Mengatakan itu adalah solusi bagi bagi orang yang tidak, ya, mendapatkan celah lain selain dia melakukan legalisasi zina. Untuk apa? Untuk kita menjaga pandangan kita, untuk terhindar dari dosa dan maksiat. Ya, sehingga ada disertasi yang melegalkan perzinahan atas nama milkul yamin. Kita masih ingat. Ya, inilah ayat Allah sudah 1400 tahun lebih yang lalu. Yang kesembilan, ciri orang munafik adalah mereka suka memerangi orang-orang mukmin secara ekonomi. Nah, ini. Jadi bukan hanya perang akidah, ada perang ekonomi juga. Ya. Orang-orang munafik selalu ingin melemahkan kaum muslimin dari sisi apa? Ekonomi. Apa dalilnya? Lihat dalam surah, ya, surah Al-Munafiqun ayat 7. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Mereka yang mengatakan jangan kalian beri infak kepada orang-orang di sekitar Rasulullah sampai mereka bubar. Walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Padahal Allah lah pemilik semua perbendaharaan langit dan bumi, dan orang-orang munafik itu tidak mengerti akan hal ini. Subhanallah. Mereka ingin hancurkan tatanan ekonomi umat Islam. Mereka ingin rusak umat ini, ingin murtadkan umat Islam ini dengan apa? Ekonomi. Mereka miskinkan secara struktural. Lalu kemudian mereka akan bekerja untuk memurtadkan kaum muslimin. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Yang ke-10, mereka memerangi Islam dengan gunakan label Islam tetapi mengaku sebagai orang mukmin. Nauzubillah. Ya. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharin lam ya'tu.
Juga ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya sifat-sifat kaum munafikin ya yang sangat berbahaya ya kepada agama Allah dan Rasul-Nya. Subhanallah. Insya Allah kita akan lanjutkan ya kajian kita tentang ayat-ayat Al-Quran yang menyingkap ya rahasia kaum munafik dan bagaimana permusuhan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, bagaimana cara metode mereka memerangi Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah kita lanjut dalam episode yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita senantiasa diterima oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalah, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.